Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Seperti biasa, Al-Fakir pada kesempatan hari ini akan membahas tentang fiqhun nisa atau fikih yang khusus berkaitan dengan kaum perempuan, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Jika pada tahun-tahun sebelumnya telah dibahas tentang haid dan istihadah, maka pada kesempatan kali ini kami spesifik akan membahas tentang hukumnya, tentang nifas dan hal-hal yang dilarang bagi orang perempuan yang sedang haid maupun nifas. Tapi sebelumnya kami ulangi lagi bahwa ketika perempuan terjadi istihadah, seperti keluar darah melebihi 15 hari 15 malam. Misal suatu contoh, ada perempuan keluar darah selama 30 hari, yakni 1 bulan full, maka perempuan ini namanya mustahadah. Maka orang yang istihadah, haidnya dikembalikan, haidnya bukan 15 hari yang pertama, tapi haidnya dikembalikan, disamakan dengan haid yang terjadi bulan sebelumnya. Semisal bulan sebelumnya haidnya 5 hari, maka pada hari ini, pada bulan ini haidnya 5 hari, dan sucinya jika bulan kemarin sucinya 20 hari, maka pada kesempatan saat ini, haid saat ini sucinya juga 20 hari. Jadi misal ada perempuan terjadi kasus istihadah, keluar darah selama 1 bulan penuh misalnya, maka haid dan sucinya dikembalikan pada haid dan suci bulan kemarin. Jika bulan kemarin haidnya 5 hari dan sucinya 20 hari, maka pada bulan ini haidnya juga disamakan, haidnya 5 hari dan sucinya 20 hari. Berarti hari ke-1 sampai hari ke-5 itu namanya haid, hari ke-6 sampai hari ke-25 itu namanya suci, dan hari ke-26 itu haid baru. Jadi demikian cara mengetahui haidnya orang yang sedang mengalami istihadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya tentang nifas. Nifas lebih sederhana karena maksimal nifas itu 60 hari dan paling sedikitnya adalah lahdzatun. Yang penting keluar darah pasca melahirkan, maka darah itu darah nifas. Minimal, tidak ada batas minimal, 1 detik itu keluar darah sudah masuk dia nifas. Dan maksimal nifas adalah 60. Jadi jika perempuan keluar darah selama masih dalam masa 60 hari, maka semuanya itu masuk darah nifas. Misal ada perempuan setelah melahirkan keluar darah nifas selama 30 hari. Setelah 30 hari bersih, kemudian dapat 5 hari keluar darah lagi, maka itu masih nifas lanjutan. Tahu, perempuan setelah melahirkan keluar darah selama 40 hari. Setelah 40 hari dapat seminggu kemudian, yakni hari ke-47 masih keluar darah lagi, maka itu masih termasuk hukumnya nifas lanjutan. Jadi nifas keluar darah pasca melahirkan selama masih dalam masa 60 hari, belum melewati 60 hari, maka semuanya dihukumi nifas. Yang selama dengan catatan tidak terpisah oleh masa bersih selama 15 hari. Jika terpisah oleh masa bersih lebih dari 15 hari, maka itu sudah bukan darah nifas tapi darah haid. Jadi misalnya seperti ini. Ada perempuan pasca melahirkan terjadi nifas. Kemudian dapat 40 hari bersih. Setelah 40 hari bersih, kemudian pada hari ke-57 atau masa bersih sudah mencapai 16 hari kok keluar darah lagi. Walaupun darah yang keluar saat ini masih dalam masa 60 hari, tapi karena terpisah oleh masa bersih selama 17 hari, maka darah yang keluar saat ini adalah darah nifas. Nah, jadi saya ulangi lagi, wanita yang melahirkan, jika keluar darah pasca melahirkan, maka darah itu adalah darah nifas, dan batas maksimal darah nifas ini adalah 60 hari. Jika keluar darah bagaimanapun kondisinya, selama darah itu masih dalam masa 60 hari, maka semuanya darah nifas. Misal ada orang pasca melahirkan terjadi nifas, keluar darah selama
20 hari. Kemudian setelah 20 hari darah tidak keluar selama 10 hari. 20 tambah 10, 30. Kemudian di hari ke-31 pasca melahirkan keluar darah lagi. Maka darah itu adalah darah nifas. Selama darah itu masih dalam masa tidak mencapai 60 hari, maka itu darah nifas. Kecuali satu, yaitu terpisah masa bersih selama 15 hari. Jika terpisah oleh masa bersih selama 15 hari, maka itu namanya darah haid. Jadi contohnya ada perempuan keluar darah selama 30 hari. Setelah 30 hari darah mampet bersih, tidak keluar darah selama 15 hari atau lebih. Kemudian keluar darah lagi, walaupun darah ini masih dalam batas 60 hari sejak melahirkan, tapi karena sudah terpisah oleh masa bersih selama 15 hari, maka darah ini adalah darah haid, bukan darah nifas lagi, walaupun masih dalam masa 60 hari. Tapi darah haid karena sudah terpisah oleh masa bersih selama 15 hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, berikutnya adalah yang perlu dipahami bersama, masa bersih antara nifas dengan haid itu tidak harus 15 hari. Bisa sehari, bisa 2 hari. Jadi contoh, ada perempuan terjadi nifas setelah melahirkan, terjadi nifas selama 50 hari atau selama 55 hari. Setelah dapat 55 hari kemudian bersih. Setelah bersih dapat seminggu gak keluar darah lagi, maka ini namanya darah haid. Karena darah ini sudah lebih dari 60 hari, sejak terjadinya nifas. Jadi antara nifas, berakhirnya nifas ke haid baru tidak harus terpisah oleh masa bersih selama 15 hari. Bisa jadi ada perempuan nifas selama maksimal 60 hari. Ada perempuan nifas 60 hari. Kemudian setelah itu bersih selama 1 hari. Setelah dapat 1 hari keluar darah lagi, maka itu adalah darah haid. Karena jarak antara haid dengan nifas terakhir tidak harus terpisah oleh masa bersih selama 15 hari.